Dalam kehidupan sekarang, hak perempuan dan laki-laki itu sama. Nah, inilah yang harus kita bina bersama-sama, harus kita rangkul bersama-sama. Perempuan itu juga ada hak-haknya yang harus dilindungi dan harus kita lakukan pengetatan atau penjagaan secara bersama-sama. Kami sebagai aparatur di bidang peradilan, kadang ada hal-hal tertentu yang bagaimana sih untuk menghargai korban ini, bagaimana sih kita cara menyidangkannya. Nah, adanya perma ini baru dijelaskan. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang mengarah atau menyudutkan, atau kayak ada anekdot-anekdot yang biasa menjadi percakapan di dalam pergaulan. Terbitlah juga ini perma ini salah satunya mengatur agar kita bertindak sesuai dengan norma dan sesuai dengan keadaan-keadaan, dan juga sesuai dengan nanti perilaku yang akan kita hadapi terhadap korban, khususnya perempuan, agar jangan ada lagi merasa dia ini sudah jadi korban, kok jadi korban lagi dalam sidang. Kurang lebih 22 tahun ya, kurang lebih 20 tahun lah ya, saya pernah menangani korban terhadap kekerasan seksual di Bengkulu Utara. Ini sempat menjadi perhatian, menjadi sekarang istilahnya viral ya. Jadi pada waktu itu sudah ada kuasa hukumnya, ada pendampingnya, dan juga ada orang tuanya terhadap si korban di dalam menghadapi persidangan. Sudah ada kerjasama dengan pos bantuan hukum. Selain yang disampaikan bahwa ada pendampingan, memang juga di sini juga ada pendamping terhadap tenaga medis. Jadi bukan aja dia mendampingi untuk memberikan ketenangan ya, tapi ada tenaga medis yang memberikan pendampingan terhadap bagaimana perlakuan kita. Kita kan tidak mengerti ya, kita bukan ahli jiwa, bukan juga psikiater yang mengerti bagaimana menghadapi seseorang dalam hal-hal seperti itu. Jadi sebelum sidang kita mulai, si korban ini kadang kita tanya gitu ya, apalagi kalau anak-anak ya. Kita tanya sehat, sudah makan, lalu kita tanya gimana kalau kamu nanti ketemu sama si bapak atau si orang ini, kamu takut ya? Kalau dia menyatakan bahwa dia takut, lalu kita keluarkan orang ini, si pelaku ini kita keluarkan dari ruang sidang. Kalau sudah ada memang keterangan atau pemberitahuan dari sebelumnya kan, dari penyidik, dari penuntut bahwa dia ini nggak bisa keluar, dia ini masih dalam depresi, misalnya dalam ketekanan, tapi dia sudah kita bujuk untuk memberikan keterangan dan dia mau, tapi tidak mau datang. Kita dengarkan melalui fasilitas internet. Pernah juga kami tempatkan dia di ruang tunggu khusus untuk anak dan perempuan. Jadi dia memberikan keterangan, layar TV-nya kita hadirkan di persidangan, tapi dia di tempat lain. Secara normatif kita bagi menjadi satu sikap ya. Ya kalau kita hakimnya sendiri mempunyai sikap menghargai perempuan dan anak, tanpa perma ini pun bisa kita laksanakan dan kita lindungi kepentingan si korban ini. Kedua, ya adanya pelatihan, ada sertifikasi anak dan perempuan. Ketiga ya ini, adanya perma 3 ini atau aturan hukumnya yang membuat kita menjadi terikat dalam rambu-rambu, terikat dalam koridor. Inilah yang menghindarkan korban tidak terjadi lagi reviktimisasi. Hakim bersidang ini sudah ada koridornya, tapi dalam hal-hal tertentu itu bukan dari keahlian dia. Makanya kalau di dalam KUHP itu kan ada namanya keterangan ahli, keterangan mencari fakta dalam persidangan ini yang melalui ahli. Gimana sih menghadapi orang begini? Gimana sih kita memberikan pertanyaan biar dia bisa respon, biar dia bisa dengan terbuka membuka fakta. Dalam pelatihan di Mahkamah Agung itu sudah ada beberapa periode atau angkatan terhadap sertifikasi anak dan perempuan. Tapi yang saya lihat masih ada atau perlu ditambahkan adalah di dalam pelatihan itu khusus nanti ada ahli yang masuk di situ. Ya ahli baik psikiater, psikologi untuk memberikan misalkan keilmuannya dalam misalkan hakim atau aparat hukum menghadapi korban-korban perempuan yang menjadi korban dalam tindak pidana. Jangan secara keilmuan hukumnya aja yang dibahas, yang ditekan. Korban itu harusnya kita lindungin,
dan juga kita berikan ya semangat untuk dia bangkit kembali. Nah, kaum perempuan Indonesia harus tangguh, harus hebat. Nggak akan ada seorang bapak yang hebat tanpa seorang ibu yang lebih hebat. Demikian juga dengan negara, nggak akan ada negara yang hebat tanpa perempuan yang tangguh dan berkualitas.